Jadi ini apa, Ali berontak karena nggak terima gitu ya istilahnya. Ya istilahnya lagi-lagi masalah tadi kesukuan gitu kan, kedekatan keluarga. Jadi fanatismenya itu masih tinggi ternyata zaman Arab waktu itu, padahal Islam sudah ada gitu kan. Tapi memang alasan yang diutarakan oleh Ali lebih cenderung pada sifat hal-hal apa ya, hal-hal agama doang ya. Sedangkan yang dimaksud oleh sahabat yang membujuk Ali tadi kan mengatakan kamu belum cukup berpengalaman dibandingkan Abu Bakar. Dalam hal ini kan konteksnya dalam memimpin umat seperti itu. Iya. Sedangkan alasan yang diutarakan Ali kan lebih cenderung pada persoalan ya terkait dari kalangan kami lah yang paling banyak mengetahui tentang hukum-hukum Allah, seperti hal-hal seperti itu. Sedangkan yang dimaksud tadi kan dalam konteks memimpin sebuah umat yang memang tidak hanya berbicara mengenai agama saja begitu. Iya, bisa kita simpulkan kayak zaman sekarang tuh mungkin Ali ini lebih ke apa ya, mungkin lebih ke nepotisme gitu kan. Yeah. Sedangkan Abu Bakar ini lebih, tadi menurut sahabat yang lain, lebih karena kualitasnya gitu, karena kualitas. Kalau sistem sekarang sistem meritokrasi gitu kan, jadi lebih karena kualitas, bukan karena ada hubungan keluarga dan sebagainya gitu kan. Yeah. Dan lebih mudah juga gitu. Dan tentunya seperti yang antum bilang tadi, momen ini sangat krusial ya. Dan seandainya bagaimana seandainya kepemimpinan ini diambil oleh kaum Ansor tadi antum bilang, dan bagaimana juga seandainya Ali yang ngambil loh, bisa saja kekhalifahan kedepannya itu akan diikuti oleh alur ahlul bait seperti itu. Iya, bisa jadi kalau karena alasan dari khalifah yang pertama saja sudah seperti itu. Iya, iya. Bisa jadi kalau Ali yang ngambil, nah udah tuh kelar, maksudnya nggak ada lagi yang nerusin selain keluarga mereka gitu. Iya. Jadi turun-turun keluarganya gitu. Jadi kayak monarki absolut ntar jadinya gitu. Tapi dalam Mukadimah Ibnu Khaldun beliau memang memberikan persyaratan seorang pemimpin itu memang harus dari Quraisy ya. Tapi itu dalam konteksnya ketika itu di Arab memang orang Quraisy adalah orang-orang yang memang teruji kepemimpinannya, karismatik kepemimpinan mereka ya. Tapi makin kesini pun kan para ahli juga sudah mau mulai mentoleransi persyaratan tersebut. Iya, itu juga disebutkan dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, bahwasanya ada hadisnya bahwasanya khalifah itu harus dari Quraisy gitu kan. Makanya ketika pasca Khulafa Rasyidun itu kan pecah jadi khilafah Abbasiyah, itu mereka tuh membawa hadis itu, maksudnya khalifah dari keturunan Quraisy harus gitu. Padahal hadis itu masih banyak penafsirannya gitu, nggak harus juga gitu. Ntar ujung-ujungnya ya jadi itu kayak monarki juga kalau itu kan ujungnya, padahal nggak seperti itu. Oke, lanjut ya Lur kita. Jadi menurut beberapa sumber, ketika itu Bashir bin Sa'ad juga hadir. Mendengar kata-kata itu, ia berkata, Ali, kalau kata-katamu itu didengar oleh Ansor sebelum pengukuhan terhadap Abu Bakar, aku pun tak akan berbeda pendapat dengan kau. Dengan marah Ali keluar. Ia pergi menemui Fatimah dan keluar rumah bersama-sama. Dengan dinaikkan di atas binatang beban malam, itu Fatimah berkeliling menemui kelompok-kelompok Ansor meminta dukungan. Mereka itu berkata, "Putri Rasulullah, baiat kami atas orang itu sudah selesai." Maksudnya Abu Bakar. "Sekiranya suamimu dan sepupumu itu yang lebih dulu menemui kami sebelum Abu Bakar, tentu kami tak akan menyamakannya." Jawaban ini menambah kemarahan Ali dan ia berkata lagi, "Apa aku akan meninggalkan Rasulullah di rumah tanpa dimakamkan dan keluar memperebutkan kekuasaan?" Apa yang dilakukan Abul Hasan atau Ali setelah Fatimah memang yang sudah semestinya dilakukan. Tetapi apa yang mereka lakukan, biarlah Allah nanti yang membuat perhitungan dan yang menentukan.